Halo Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa kembali dengan kami. Kali ini kita akan bahas tentang Barada Eliezer, di mana hari ini tanggal 15 Februari akan diputuskan vonis oleh Bapak Hakim. Nah, sekarang kita mau tanya kepada Bapak ada di sini, bagaimana tanggapan Bapak tentang putusan yang mau dijatuhkan kepada Richard Eliezer? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, tentunya menjadi sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan dan bicarakan sekalipun secara singkat. Dan tentunya karena kita ini bukan pakar hukum, kita akan membahasnya secara praktis saja, mewakili hati dari masyarakat Indonesia. Kira-kira demikian ya. Jadi bukan mewakili hati dari para pakar hukum, bukan. Tapi tentunya kita juga mendengarkan apa yang menjadi ulasan dan pembahasan mereka sebagai bentuk referensi bagi kita. Ya, terkait dengan Barada Richard Eliezer ini memang berbeda dengan para terdakwa yang lain. Kita tahu bersama bahwa FS telah divonis mati, PC 20 tahun penjara, KM 15 tahun penjara, dan RR 13 tahun penjara. Ya, memang lebih tinggi daripada tuntutan jaksa. Tetapi terkait dengan Barada Richard Eliezer ini sedikit unik. Kenapa demikian? Karena beberapa hari yang lalu jaksa penuntut umum menuntut Barada Richard Eliezer ini 12 tahun penjara. Hal itu mengagetkan banyak pihak termasuk para pakar. Dan saya sebagai seorang pelayan Tuhan yang tentunya ada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, dan hukum itu adalah representasi bagaimana keadilan dinyatakan. Makanya tetap kita berdoa untuk pengadilan kita supaya tetap berjalan di jalur yang lurus dan benar. Jadi banyak hati yang terusik ketika Barada Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Dan sangat santer beritanya beberapa hari belakangan ini. Ada yang namanya sahabat peradilan, di mana banyak masyarakat termasuk juga turun gunung para pakar hukum memberikan dukungan kepada Barada Richard Eliezer bagaimana supaya hukumannya diperingan. Bahkan ada pakar tertentu yang berkata supaya dilepaskan atau dibebaskan saja. Ya, tapi ada juga yang berkata seperti Kamarudin 4 tahun lah. Ada yang berkata 2 tahun. Jadi macam-macam. Dan secara pribadi kalau saya ditanya apa pendapatnya terkait dengan Barada Richard Eliezer, yang tentunya kita tahu bersama statusnya ditetapkan sebagai justice collaborator, bahkan ada dalam perlindungan LPSK. Saya juga punya harapan yang sama. 12 tahun penjara kepada Barada Richard Eliezer seperti tuntutan jaksa, saya tidak sependapat. Boleh dong berbeda dengan jaksa karena kita sebagai bagian dari anak bangsa yang punya hak pendapat di negara kita ini. Nah, tapi saya sekalipun tidak paham hukum secara mendalam, hanya mendengarkan dari analisa dari para pakar, di mana kita suka mendengar sehingga mendapatkan beberapa referensi. Saya setuju dengan para pakar yang menegaskan bahwa Barada Richard Eliezer ini terlalu berat dihukum 12 tahun penjara. Tanpa bermaksud untuk intervensi mempengaruhi keputusan hakim, itu hak prerogatif mereka. Kita hargai, tapi harapan kita sebagai perwakilan dari anak bangsa, sebagai bagian dari anak bangsa, ya, supaya tuntutan dari Barada Richard Eliezer ini diperingan kalau memang tidak memungkinkan lepas atau bebas. Kenapa demikian? Karena sejarah dari kasus ini sampai 1 bulan berjalan, tim sus atau tim khusus yang dibentuk Kapolri mengalami kewalahan dan kesulitan untuk membongkar kasus ini. Kenapa? Karena tempat kejadian perkara sudah dibersihkan, dirapikan sedemikian rupa.
CCTV sudah tidak utuh dan lengkap. Ada yang namanya obstruction of justice. Melibatkan banyak orang untuk mengurus ini dan itu sehingga rapi sedemikian rupa. Jadi memang sulit untuk dibongkar. Dan tadinya Barada Richard Eliezer ini kompak bersama dengan keempat tersangka yang lain untuk skenario tembak-menembak. Bahkan di sana juga ada tuduhan pelecehan yang dilakukan oleh almarhum Brigadir Joshua kepada PC. Sampai 1 bulan berjalan, narasi yang kita dengarkan, saksikan, perhatikan di media sosial adalah tembak-menembak. Tetapi ketika Barada Richard Eliezer ini berbalik arah, kalau berbalik arah ini konteks Kristen itu adalah bertobat, bertanoia, berubah pikiran dari skenario tembak-menembak menjadi terbuka untuk menyatakan apa yang sebenarnya. Dan sekaligus diajukan sebagai justice collaborator, diterima oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saudara dikasih Tuhan, saya pikir dengan posisi yang diambil oleh Barada Richard Eliezer ini bukan hal yang mudah. Justice collaborator itu, memiliki resiko yang tinggi. Tapi beliau berani mengambil langkah itu untuk berkata jujur, menyatakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, dipaparkan secara terbuka dalam bentuk testimoni dan nanti masuk di dalam berita acara pemeriksaan. Menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Saya mau kasih tahu, kejujuran itu, keterbukaan itu adalah barang yang sangat mahal di negara ini. Kalau masih ada bagian dari anak bangsa yang jujur dan terbuka menyatakan apa yang seharusnya, Alkitab pun menjelaskan bahwa orang yang berjalan dalam kejujuran akan menuai sebuah kebaikan. Oleh karena itu, karena kejujurannya ini, menurut saya, oleh karena kejujurannya lah, makanya kasus ini menjadi terbuka dan terbongkar secara luar biasa. Maka menurut saya beliau pantas untuk mendapatkan keringanan hukuman. Bukan hanya kejujurannya untuk membongkar ini semua. Di sepanjang perjalanan persidangan pun kita lihat bagaimana beliau sangat kooperatif. Dia menyatakan apa yang seharusnya dia katakan, tanpa bermaksud untuk menutupi sesuatu apapun atau tidak ada niat untuk menutupi apapun. Dia membuka dan membongkar apa adanya. Dan yang luar biasa, dari 5 terdakwa ini, hanya Barada Richard Eliezer yang bersimpu di depan Bapak Samuel Huta Barat, Ibu Rosi Simanjuntak memohon maaf. Bahkan sampai kedua keluarga ini, keluarga Bapak Samuel Huta Barat, keluarga dari orang tua dari Barada E, mereka telah bertemu, saling memaafkan. Waduh, luar biasa sekali jalinan kasih yang luar biasa. Kebenaran firman Tuhan sedang dipraktekkan di sini. Jadi kalau orang mengakui kekurangannya karena memang tidak bisa dipungkiri, dialah yang menembak Brigadir Joshua sebanyak 3-4 kali atas perintah dari Ferdy Sambo. Itu fakta. Tapi ketika dia hanya menjalankan perintah dari atasan atau komandan, dan dia telah mengakui jujur, dan melalui perannya perkara ini menjadi terbuka, menurut saya layak mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan dari 12 tahun. Apalagi jangan lupa, terakhir, justice collaborator ini penting untuk perjalanan penegakan hukum ke depan. Kalau sampai seorang justice collaborator yang memiliki resiko tinggi untuk menjadi seorang justice collaborator tidak diberikan penghargaan, reward atau upah yang besar, upah kejujurannya membongkar kasus ini. Saya mau kasih tahu, ini menjadi presiden buruk ke depan dalam penegakan hukum di Indonesia. Karena orang nanti akan menjadi mikir-mikir atau menjadi mengurungkan niat untuk menjadi justice collaborator. Karena apa? Itu takut. Jadi takut. Jadi takut nanti untuk terbuka. Karena kalaupun terbuka nggak ada gunanya. Nanti kena hukuman. Iya, lebih bagus tertutup. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kasus ini sampai tidak ada Barada Richard Eliezer yang membongkar kasus itu apa adanya. Akan jadi apa tadinya kasus ini? Jangan-jangan jadi di SP3 dan Brigadir J menjadi seorang tersangka
Tapi karena meninggal baru nanti dihentikan pengusutannya jadi SP3. Bayangkan apa yang dirasakan oleh keluarga besar Joshua. Kasihan banget ya. Waduh, kasihan banget. Sudah kehilangan anak. Tidak bisa lagi misalnya secara kedinasan. Iya. Sudah, Tidak bisa membela dirinya karena udah meninggal. Tidak bisa membela diri karena sudah meninggal. Iya. Nama Sangat baik ngeri. jelek, nama baik jelek, ya kan? Kehilangan anak, nama baik jelek. Iya. Seumur hidup lagi. Iya. Bayangkan. Jadi menurut saya, justice kolaborator yang berani berkata jujur, itu harus dihargai. Betul. Apalagi dia masih muda, belum berkeluarga lagi. Iya. Masih punya tunangan dan akan menikah. Tapi jadi terganggu pernikahan mereka, rencana pernikahan mereka karena perkara ini. Tetapi intinya, Baradae perlu diberikan vonis ringan kalau tidak bisa dilepaskan atau dibebaskan. Karena apa? Karena saya melihat kejujuran keterbukaannya dan tidak ada niat sama sekali bagi dia untuk melakukan semua itu. Hanya perintah dari hanya perintah dari sang komandan Atasan atau atasannya. ya, harus taat dong. Oke kali ya. Iya. Sampai di sini dulu video dari kami. Kalau ada komentar boleh ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Nah.